Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hari yang baru berkat-Mu atas kami yang selalu baru. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kesempatan satu hari lagi Tuhan. Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu pada hari ini. Kesempatan kami untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak-Mu. Dan kami akan melakukan renungan harian Yesus. Berajarlah, biarlah hadirat-Mu, Roh-Mu memenuhi kami. Berbicaralah Yesus kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Amin. Amin ya. Tuhan Yesus benar-benar bertahta mengatasi bumi, mengatasi langit. Tuhan Yesus menciptakan segalanya. Amin ya. Amin. Untuk pada mulanya Tuhan menciptakan itu untuk memberkati manusia ya. Apa yang baik. Tapi manusia jatuh dalam dosa. Dan Tuhan Yesus mengutus anaknya datang dunia untuk menebus umat manusia, menebus bangsa kesayangannya dan bangsa-bangsa lainnya. Amin ya, itu Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Amin. Kita akan baca di Matius ini ya, Matius 18 ayat 15 sampai 20. Kita akan baca, ini ditulis oleh Matius saja ya. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini yang katakan Tuhan Yesus. Tentang menasehati sesama saudara. Sesama orang Kristen. Tuhan mengajarkan ini loh caranya. Tegurlah dia empat mata.
berhadap-hadapan, jika ia tidak mendengarkan nasihat kita, bawa satu atau dua orang lagi untuk menegur sebagai saksi. Jika saudara kita tidak mau mendengarkan orang-orang itu juga, bawa di depan jemaat. Di depan jemaat. Apabila saudara kita itu atau sesama orang Kristen tidak mau mendengarkan kita, maka Allah menganggap dia itu pemungut cukai atau orang yang tidak mengenal Allah. Dan Tuhan mengatakan, apa yang kita ikat di bumi, kita ikat di surga. Apa yang terlepas di bumi, terlepas di surga. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Dan pengajaran Tuhan ini harus kita pegang erat-erat. Saat kita menghakimi orang, satu ajaran Tuhan, apakah kita sudah berkata ke depan orang itu, depan mata, satu orang dibicarakan terbuka? Karena menurut pengalaman saya itu tidak dilakukan. Orang hanya berkata-kata menurut kemauan mereka sendiri dan tidak berhadapan-hadapan, tidak ada terbuka. Itu dikatakan Tuhan tidak cara Tuhan. Itu bukan cara Tuhan. Dan kita kalau ini sebagai pengajaran, kita pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi bagaimana kita melakukannya ke depan, dan ini cara Tuhan. Cara Tuhan untuk menasihati saudara kita atau sesama orang Kristen. Ini yang Tuhan ajarkan. Dan apabila kita sudah melakukan semua itu, dan orang itu tidak mendengarkan, atau saudara atau orang Kristen tidak mendengarkan, apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Apa yang terlepas di bumi kita apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Kita memang harus berjuang ya untuk mendapatkan saudara-saudara kita yang hilang. Tapi bila perkataan kita atau orang-orang yang kita bawa itu tidak didengarkan, ini yang Tuhan katakan, maka Tuhan menganggap orang itu seperti pemungut cukai atau orang yang tidak mengenal Allah. Karena Tuhan berkata, apabila 2-3 orang bersekutu, perkataannya itu didengar Tuhan. Meminta apapun itu didengarkan Tuhan. Ini pengajaran dari Tuhan Yesus sendiri, menguatkan kita. Jadi apabila kita menghakimi orang ya, apalagi orang Kristen, saudara kita, apakah kita sudah melakukan apa yang diajarkan Tuhan ini? Berbicara muka, bertemu muka, face to face. Ini ajaran Tuhan sendiri. Kalau tidak didengarkan, ajak 2-3 orang sebagai saksi. Kalau tidak didengarkan juga di depan jemaat. Kalau tidak didengarkan juga, Tuhan menganggap orang itu tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Dan apapun yang dilepaskan orang-orang yang tidak didengarkannya, itu dia terlepas. Karena sudah dilepaskan di bumi, terlepas di surga. Padahal Tuhan mengatakan kan, orang hilang itu dicari. Kita harus melakukan apa bagian kita semaksimal kita. Tapi Tuhan juga mengatakan kalau tidak bisa dinasehati, apa yang kita lepas di bumi terlepas di surga. Ini ya untuk menguatkan kita. Kita jadi orang pasti mau dinasehati ya. Tapi kita juga orang yang sebagai orang yang menasehati, sudahkah kita melakukan apa yang disuruh Tuhan Yesus? Karena menurut pengalaman saya ya, orang-orang Kristen zaman sekarang menasehati tapi caranya itu tidak menggunakan cara Tuhan Yesus. Tidak dengan cara Tuhan Yesus sama sekali. Itu tidak benar. Dan pastinya jadinya tidak baik. Karena apa? Tidak menggunakan cara Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga mengatakan di sini, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku di tengah-tengah mereka. Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Amin ya. Ini menguatkan kita, meneguhkan kita. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Kasihmu, kuasamu. Kasihmu, kuasamu bertambah di dalamku.
kasih-Mu, kuasa-Mu bertambah di dalamku. Segenap hatiku memuji Engkau, segenap jiwaku memuji Engkau, segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan, Kau Tuhanku. Yesus Tuhan, Kau Tuhanku. Amin ya. Amin. Yesus adalah Tuhan kita. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk perkataan-Mu hari ini, benar-benar menguatkan kami Tuhan, mengajarkan kami Kau berkata Yesus mengenai hal-hal yang harus kami lakukan Tuhan, sebagai orang yang percaya kepadamu, bagaimana menasihati saudara-saudara kami atau saudara-saudara seiman kami Yesus. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Dan terima kasih untuk penguatan-Mu Tuhan. Kau berkata di mana 2 orang Tuhan bersepakat, maka Bapa yang di surga akan mendengarkan doa kami. Terima kasih. 2-3 berkumpul Tuhan, maka Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah setiap perkataan-Mu yang kami dengar hari ini Tuhan menjadi benih yang baik untuk kami tabur di hati kami, yang telah Kau jadikan tanah yang baik sehingga dapat bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat seperti yang Kau mau Tuhan, untuk memberkati siapapun yang Engkau berkati dalam hidup kami, orang-orang sekitar kami, sampai ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan kami juga berdoa Tuhan, mengucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk semua hal yang Kau titipkan kepada kami Yesus, untuk proyek-proyek atau pekerjaan yang Kau titipkan pada kami. Terima kasih untuk kesempatan-Mu Tuhan. Dan biarlah apapun yang kami pegang, baik proyek pekerjaan, dapat kami lakukan seperti kami lakukan ibadah seperti kepadamu Yesus, sehingga hikmat-hikmat-Mu Tuhan, berkat-berkat-Mu mengalir melalui apapun yang kami pegang, apapun yang kami lakukan, baik proyek atau pekerjaan yang Kau titipkan kepada kami. Dan kami juga berdoa dalam hidup kami Yesus, baik di dalam keluarga, pelayanan, pekerjaan, pergaulan, biarlah Kau hadir dalam diri kami sehingga kami bisa berdampak Tuhan. Kami bisa melakukan apa yang menyenangkan-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat Tuhan. Berkat dimanapun kami Kau tempatkan, dapat berdampak bagi orang-orang Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun yang saat ini sedang mengalami sakit, beri hikmat marifat yang padamu, kesembuhan yang daripadamu, mujizat masih ada Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Yesus untuk siapapun Yesus yang saat ini rindu memiliki momongan atau menambah momongan, beri kami semuanya anak cucu yang berumur daripada-Mu Tuhan, anak cucu yang takut akan Kau, anak cucu yang dapat menjadi saluran berkat bagi-Mu Yesus. Kami juga berdoa untuk siapapun yang rindu memiliki pasangan hidup, beri kami pasangan hidup yang berbeda padamu Tuhan, pasangan hidup yang takut akan Kau, yang dapat membawa kami maupun keluarga kami lebih dekat lagi kepadamu, pasangan hidup yang benar-benar Tuhan mencintai Kau, sehingga pasangan hidup kami tetap dapat mencintai kami seperti Dia mencintai Kau Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk siapapun yang saat ini sedang mengalami masalah, himpitan, persoalan, beri terobosan, beri hikmat-Mu, beri berkat-berkat-Mu, beri jalan keluar-Mu, berikan kelegaan daripada-Mu, berikan hal-hal yang baik kepada mereka Tuhan, sehingga mereka bisa merasakan bahwa Tuhan dekat dengan mereka, bahwa Tuhan benar-benar mencintai mereka Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua berkat yang telah Kau lakukan Tuhan. Terima kasih Kau masih berbicara pada kami sampai hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, amin.